Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat usia yang Allah berikan kepada kita. Gak berasa sekarang kita udah berada di akhir atau di penghujung bulan Sya'ban. Kurang dari 1 minggu lagi insya Allah kita akan kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan tahun ini bisa berpuasa Ramadan. Tidak ada satu halangan pun kecuali sesuai dengan fitrah, yaitu ibu-ibu. Mudah-mudahan tetap sehat sampai selesai Ramadan dan seterusnya. Mudah-mudahan masih Allah berikan usia, diberikan kekuatan, dan yang terpenting adalah diberikan hidayah iman. Karena kalau nggak dikasih hidayah iman, gimana pun kita kuat, tetap aja tidak bersemangat dalam beramal solih. Ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, coba kita renungkan beberapa hal yang mudah-mudahan ini bisa jadi booster, bisa jadi penyemangat buat kita supaya lebih maksimal lagi dalam beribadah di bulan Ramadan. Salah satu di antara hal yang keren dalam bulan Ramadan itu adalah bulan Ramadan, terutama buat orang-orang yang berpuasa, adalah bulan doa. Bulannya doa. Makanya kalau kita perhatiin di dalam paragraf ayat tentang puasa Ramadan, nanti setelah Allah ngomong tentang kewajiban berpuasa, di bawahnya tuh ada ayat tentang motivasi dan janji Allah untuk hamba-hamba yang berdoa setelah dia berpuasa. Coba kita perhatikan ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku memperkenankan permintaan setiap orang yang meminta jika dia meminta kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka mendapatkan petunjuk. Shadaqallahul azim. Inilah ayat yang Allah letakkan di tengah-tengah paragraf tentang puasa Ramadan. Walaupun ayat ini berlaku di bulan-bulan yang lain sih selain bulan Ramadan.
Cuman kenapa ayat yang umum ini, yang temanya tentang doa, yang doa itu kita bisa baca kapan aja, di mana aja selain tempat-tempat yang najis. Kenapa Allah ngeletakin ayat itu di tengah-tengah paragraf puasa? Kenapa nggak ditaruh misalnya di surat Al-Mu'minun setelah ayat-ayat tentang sholat, zakat, amanah, menunaikan janji dan seterusnya? Terus di ujung Allah katakan siapa yang berdoa pasti aku akan mengijabah. Kenapa nggak ditaruh di surat Al-Mu'minun? Kenapa ayat ini nggak ditaruh oleh Allah di surat tentang jihad misalnya? Kayak di surat As-Saff. Beriman kepada Allah, berjihad. Kemudian setelah itu Allah katakan siapa yang berdoa aku ijabah. Kenapa Allah letakkan ayat ini di tengah-tengah ayat-ayat tentang puasa? Ini sebagai bukti bahwa doa orang yang berpuasa itu adalah doa yang sangat istimewa. Seolah-olah, walaupun gak persis, seolah-olah doa orang yang berpuasa itu lebih istimewa daripada doa setelah sholat. Walaupun doa setelah sholat juga luar biasa. Seolah-olah doa orang yang sedang berpuasa itu lebih daripada doa orang yang berjihad. Makanya Nabi SAW mengatakan, satu dari dua doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah doa orang yang akan berbuka atau sedang berbuka puasa. Yang keduanya doa orang yang terzolimi. Ibu pernah terzolimi? Kalau lagi terzolimi tuh ngapain? Selain baper pastinya ya? Nangis, sedih, kecewa, marah gitu kan? Itu mah manusiawi. Selain itu ngapain kalau lagi merasa kayak terzolimi gitu? Atau siapa sih yang paling sering ngezolimi? Pastinya orang ya. Sebutlah ada orang yang ngomongnya tuh nyakitin perasaan kita, memfitnah kita, nggak ada bukti tapi dia fitnah gitu. Dalam kondisi terzolimi kan kita boleh berdoa kan? Dan doa orang yang terzolimi itu paling mustajabah. Kira-kira kalau ibu lagi terzolimi, apa doa yang ibu sampaikan ke Allah? Ngezolimin, mendoakan orang yang zolim? Boleh nggak ngedoain orang yang zolim? Wah serentak gini Boleh ngedoain orang yang zalim? Syaratnya apa? Apa? Ikhlas. Pastilah itu mah ikhlas banget. Syaratnya nggak boleh lebih daripada kezalimannya. Karena kalau lebih pasti sisanya itu akan balik ke kita. Misalnya dia ngezalimin kita dengan mengambil harta kita. Sebutlah satu buah motor. Kita doain, ya Allah, hancurkanlah dia, habiskanlah hartanya, rumahnya, tanahnya, motornya, mobilnya, semuanya. Ternyata yang dikabulkan tuh cuma bagian motornya, sisanya ke kita semua tuh. Nggak boleh lebih dari hak kita kan? Cuman ada yang lebih keren bu, daripada ngedoain yang buruk-buruk untuk orang yang terzalimi. Rugi banget sih ada kesempatan doa diijabah malah dipakai untuk orang lain. Itu rugi banget loh. Kita lagi terzalimi dan doa orang yang terzalimi itu sangat diijabah sama Allah. Itu kan kesempatan kan? Ngapain kita kasih ke orang? Mending kita pakai sendiri. Pas lagi waktu diijabah kita doain aja diri kita sendiri. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini. Beri saya ganti yang lebih baik daripadanya, itu lebih untung loh. Kalau kita ngedoain dia rugi, kita tetap rugi. Tapi kalau kita ngedoain diri sendiri, mungkin dia akan dimaafkan oleh Allah kalau kita memaafkan. Tapi kita jauh lebih untung daripada keuntungan yang dia dapatkan. Wakhluf li khairam minha, beri saya ganti yang lebih baik daripadanya, kan lebih untung. Ibu disuruh pilih nih. Misalnya ada orang curang sama ibu ya, narik duit ibu di ATM atau dengan rekening di internet itu online, diambil duit ibu
sebutlah 1 juta. Terus datang orang bank, nawarin ke ibu gini, Bu, berapa duit ibu yang diambil? 1 juta Pak. Oh ya udah, sekarang ibu saya beri pilihan. Mau nggak saya ambil duit dia 1 juta juga biar dia sama-sama rugi? Atau ibu saya kasih 5 juta. Ibu pilih yang mana, Bu? Nih saya kasih tawaran nih, ibu mau nggak biar orang itu juga yang tadi ngambil duit ibu rugi, saya ambil duit dia 2 juta, berarti kan berkurang 1 juta kan? Saya ambil duit dia 2 juta dari rekening dia, orang yang pegang rekening kan saya. Saya ambil tuh sehingga dia rugi 1 juta. Atau ibu-ibu saya kasih 5 juta sebagai ganti. Milih yang mana, Bu? Enggak ada pilihan ketiga. Curang ya. Dia rugi, kita untung pengennya ya. Ambil rekening dia, tapi kasih juga ke saya jadi 7 juta. Jadi ngelunjak ya. Nah, pasti kita milih yang kedua. Yang kedua, dikasih 5 juta. Toh walaupun dia untung 1 juta, kita untungnya 5 juta. Harusnya kesempatan berdoa ketika kita lagi dizolimin, kita pakai untuk diri kita. Sehingga nanti Allah akan ganti. Masalahnya kita percaya nggak sih sama Allah? Itu doang sih masalahnya. Percaya nggak kita sama Allah? Kalau kita lagi dizolimin, kita doa kayak doa Ummu Salamah tadi, terus Allah bakalan ngasih kita ganti yang lebih baik dari itu. Itu doang sih masalahnya. Percaya apa? Enggak. Kayak kita ditikung gitu. Gak usah dibahas. Mending kita nikung balik, atau kita gagalkan pernikahan 2 orang itu, atau kita doa aja biar Allah ganti yang lebih baik. Susah sih sebetulnya kayak gitu-gitu mah, baper soalnya. Nggak rela saya juga. Nah, di sini nih ujian kita nih. Ternyata selain doa orang yang terzolimi, doa yang paling diijabah sama Allah itu adalah doa orang yang berpuasa. Makanya Allah ngeletakin ayat tentang doa ini di tengah-tengah paragraf ayat-ayat puasa. Itu poin pertama, Bu. Sehingga kita pesan moralnya di bulan Ramadan tuh banyak doa. Sebulan 29 hari atau 30 hari itu kesempatan kita minta segala hal dan bisa berulang-ulang. Insya Allah Allah pasti kasih kepada kita. Yakin 100%. Gak mungkin Allah gak ngasih kalau doa kita itu baik. Bahkan kalau doa kita itu agak-agak kurang baik, Allah kasih yang lebih baik dari apa yang kita minta. Pokoknya gak mungkin kecewa deh orang minta ke Allah. Kalau minta ke suami kan lama tuh ngebujuknya tuh ya. Kita harus nyiapin makanan enak dulu, terus kita pijat-pijat dulu, nyiapin kopi dulu. Setelah semua baru ujung-ujungnya, Pak, udah lama nih nggak jalan-jalan, window shopping aja Pak gitu. Tuh lagi ada sale gitu ya, 70%. Karena dia udah nyaman, seneng, akhirnya ya udah mah, yuk jalan-jalan bener ya window shopping, ya. Tapi kita udah bawa uang belanja 1 bulan, nanti pas udah habis baru diganti sama papa, ditodong gitu ya. Ini artinya kalau minta ke manusia itu ribet, susah untuk meyakinkan dia, untuk bisa bikin dia rela ngasih apa yang kita minta itu agak lama. Tapi kalau minta ke Allah, hari itu kita minta, detik itu kita minta, detik itu juga Allah ngasih. Pasti dikasih sama Allah kalau tidak ada penghalang terhadap doa kita. Makanya kayaknya perlu juga nih bulan Ramadan kali ini kita jadikan kayak program bulan doa. Jadi salah satu target kita bulan Ramadan ini selain setiap tahun kan targetnya khataman tuh. Ada yang khatamannya sebulan sekali, 2 kali sampai 10 kali, ada yang 30 kali. Sehari 30 juz. Atau idealnya mah sebulan 3 kali lah ya. Jadi sehari 3 juz, sehari 3 juz, sebulan 3 kali khatam misalnya. Atau selemah-lemahnya sebulan sekali. Itu kan target khataman. Sekarang bikin lagi nih, target bulan Ramadan adalah bulan doa. Syahrud doa. Sepanjang bulan itu kita habiskan dengan berdoa, sahur doa,
kemudian siang doa, berbuka doa, taraweh doa, malam qiyamul lail doa, doa terus. Dan salah satu programnya adalah banyak menghafal doa-doa daily selama bulan Ramadan. Jadi kayak program gitu Bu, bulan Ramadan. Kalau selama ini kita kalau misalnya mau jalan cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, sekarang tambah Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza dan seterusnya dan seterusnya. Kan kalau umroh suka hafal tuh ya. Pasti kan pembimbingnya Subhanalladzi gitu kan. Pas pulang umroh lupa lagi. Nanti ingat tahun depan pas umroh lagi gitu. Kita jadiin bulan Ramadan sebagai syahrud doa, bulannya berdoa. Dan kalau perlu Bu, hafal beberapa doa yang romantis. Kalau nggak sanggup menghafal bahasa Arabnya, hafal aja versi bahasa Indonesianya. Cari itu doa-doanya Ustadz Arifin, doa-doanya Ustadz Yusuf Mansur, doa-doanya para ulama-ulama kita yang kan bagus-bagus tuh doanya tuh. Ada di Google, ada di YouTube, tinggal ibu-ibu catat. Kalau nggak hafal, baca aja pas doa. Ya Allah, ntar contekannya di mana ya? Kecuali dalam sholat tuh nggak boleh. Kalau di luar sholat boleh banget doa pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahkan bahasa isyarat juga boleh. Gitu doang. Nggak ngomong gitu, wajahnya melas gitu kan ya. Allah tahu loh isi hati kita. Kenapa nggak ngomong? Nggak enak sama Allah. Ada orang yang doanya pakai bahasa isyarat. Nabi itu pernah doa minta pindah kiblat pakai bahasa isyarat. Nggak pernah Nabi ngomong ya Allah pindahin dong kiblat. Malas kalau ke Masjidil Aqsa gitu. Soalnya diledekin mulu sama orang Yahudi. Kan gitu ceritanya. Karena Nabi nggak enak hati, Masjidil Aqsa juga masjid yang suci, tanah yang diberkahi, terus minta dipindah ke Mekah gitu, rasanya nggak enak gitu. Akhirnya Nabi cuma ngelihat ke langit doang. Nyala Masya Allah ya, luar biasa. Ini bener nih. Luar biasa. Saya lihat lagi ntar padam deh kayaknya. Udah gak diijabah, udah riak soalnya. Jadi Nabi itu cuma ngelihat ke atas doang tuh Bu. Ngelihat ke atas, pulang. Besoknya pergi ke atas bukit yang agak tinggi, ngelihat ke atas lagi, pulang. Sampai beberapa hari kayak gitu, terus turun ayat. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami udah lihat gimana kamu setiap hari itu menengadah ke langit, kata Allah. Sekarang kami pindahin deh kiblatnya ke arah yang kamu suka. Allah kok tahu? Alimun bidzatis sudur. Allah kan tahu isi hati hambanya. Isi hati kita dalam ilmu Allah itu sama jelasnya dengan ucapan kita loh Bu, nggak ada bedanya. Kalau kita kan nebak-nebak isi hati orang ya, kayaknya dia sih sayang juga sama saya, cuman emang orangnya agak-agak jaim gitu, nebak-nebak. GR namanya kan. Udahlah kamu mah jujur aja, kamu cinta kan sama saya. Siapa yang bilang? Saya tahulah isi hati kamu, emang kita Tuhan. Yang tahu isi hati seseorang itu hanya Allah. Kemudian orang itu, saya nggak bilang dan ya, karena nggak ada dan di sini. Kita tahu pun karena Allah. Hanya Allah yang tahu, kemudian yang orang yang dititipin hati itu doang, sedangkan yang lain nggak ada yang tahu. Makanya jangan pernah menjudge isi hati orang lain. Sombong loh, nggak bisa. Riya loh, nggak bisa. Kita nggak bisa mengatakan orang lain sombong, riya, segala macam bab hati, karena yang tahu hatinya hanya Allah, kemudian orang itu sendiri. Jadi boleh kita baca teks doa. Koleksi tuh Bu. Nanti pas tahajud kita tinggal baca. Siapa tahu kayak pas lagi umroh kan suka ada koleksi doa tawaf ya. Nah sekarang koleksi juga doa Ramadan. Kita mau minta apa? Disusun dari sekarang, ini masih ada seminggu nih. Nyusun dulu yang puitis. Allah. Yang gampang-gampang aja lah. Engkau maha baik. Engkau maha indah. Engkau maha tinggi. Engkau maha apa. Puji-puji dulu nih Allahnya nih. Udah gitu nanti pas dibaca kan jadi kayak bisa menghayati doanya sama Allah. Makin romantis doa sama Allah, Allah tuh makin senang. Dan Allah tuh senang banget sama orang yang rajin berdoa.
Kalau ada yang bilang jangan banyak-banyak doa, malu sama Allah, nggak enak gitu, itu salah. Berarti dia memanusiakan Allah. Manusia kalau kita banyak minta dia nggak suka, tapi Allah justru dia nggak suka kalau kita nggak minta. Sehingga doa itu dalam Islam dianggap sebagai ibadah. Orang yang paling Allah cinta itu justru yang banyak minta, dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah, gitu tuh Allah suka banget. Coba kalau kita ke teman kita kayak gitu kan malas banget kan? Dia kalau udah telepon nih pasti minta utang nih kayaknya nih. Mulai dia telepon nggak kita angkat. Dia japri nggak dibaca, nggak di-read. Dia DM nggak dibuka-buka. Kenapa? Takut dimintai hutang. Tapi kalau Allah, kita nggak pernah nelpon Allah. Allah nanya kemana aja sih dia nggak pernah nelpon saya. Kita tuh nggak ngejapri Allah dalam doa. Allah tuh tanya kemana aja. Kalau kita bertahun-tahun nggak minta sama Allah, Allah itu males sama kita. Malas di sini artinya agak-agak kecewa gitu sama kita. Kenapa? Karena dianggap sebagai orang yang sombong. Orang yang nggak pernah doa itu adalah orang yang sombong. Ngerasa dia bisa hidup sendiri tanpa Allah. Orang justru makin banyak doa menunjukkan penghambaan dirinya bagus kepada Allah. Dia ngerasa la haula wala quwata. Saya tuh nggak punya daya dan upaya sama sekali. Illa billah. Makanya minta kepada Allah. Sal tu'toh. Minta pasti dikasih sama Allah. Jadi bulan Ramadan tuh kita jadiin sebagai bulan doa. Sepanjang hari kita berdoa, sepanjang malam kita berdoa. Jadiin selesai pulang Ramadan, selesai ngelewatin Ramadan, kita punya banyak janji sama Allah nih. Kita punya banyak akad sama Allah. Tinggal kita tunggu aja. Allah pasti bakalan ngasih kita kejutan-kejutan.